Saya mau nanyain terkait tentang masalah gimana sih Ustaz cara melembutkan hati. Kadang tuh ada perasaan ego, terus emosi yang tidak terkontrol gitu Ustaz. Supaya tuh kita lebih ke depannya lebih merasa hidup kita lebih bahagia gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ini PR pembimbing banyak. Artinya kajian udah lama nggak ada, baru dapat lagi kan? Akhirnya semua numpuk masalah nih. Pengen dapat ini, insya Allah nanti di sesi-sesi selanjutnya ada yang detail juga. Tapi kalau sekarang pertanyaan tadi, Ustaz bagaimana cara melembutkan hati? Pertanyaannya sekeras apa sih hati Anda? Jadi gini, satu yang harus ada dalam otak kita, yang harus ada dalam benak kita adalah kita ada di dunia ini. Itu Allah ciptakan untuk 2 poin. Yang pertama, Allah ceritakan di surah Al-Baqarah ayat 30 dalam sebuah skenario penciptaan Nabi Adam. Kata Allah gimana? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah kepada malaikat, akan membuat satu makhluk baru yang akan menjadi khalifah. Khalifah ini apa? Khalifah ini artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti tugas rububiyatillah. Jadi orang yang menjadi perwakilannya Tuhan untuk mengasuh bumi, untuk mengatur bumi, menjaga alam ini. Siapa itu? Manusia. Oke? Tapi ini tugasnya Allah nih, untuk menjadi di dunia ini, untuk mengatur dunia ini, tugasnya Allah. Ditujukan kepada kita sebagai manusia. Tapi di surah Az-Zariyat ayat 51 Allah tugaskan lagi. Allah nyiptain manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau kita konekkan, kenapa sih kita ada muncul di dunia ini? Pertama, memang Allah yang menciptakan kita di atas dunia. Terus tugas kita apa? Mengatur dunia ini sebaik mungkin, sebagaimana yang kita bisa saat ini. Yang kedua adalah beribadah. Artinya, jadikan semua kegiatan yang sedang kita lakukan di atas dunia ini dalam lingkaran ibadah. Akhirnya apa? Ketika kita memaknai semuanya ibadah, semua yang datang adalah ujian yang Allah berikan, semua yang pergi adalah miliknya Allah. Artinya gimana? Kita gak akan baper. Ketika datang rezeki tidak sombong, ini kan punya Allah. Ketika diambil gak sakit hati, loh memang punya Allah, ambil aja. Kita belajar dari tukang parkir. Ada gak kakak-kakak yang jaga pintu parkir? Kalau lihat tukang parkir, bapak-bapak, ibu-ibu di parkir bandara apalagi, masuk Alfa, masuk Lamborghini, masuk mobil biasa, masuk motor. Ada nggak tukang parkir yang bilang, weh parkiranku tuh Lamborghini? Nggak ada. Karena semua orang tahu bukan punya dia, betul? Tugas dia cuma menjaga parkirannya. Dan ketika Lamborghini-nya pergi, Alphard-nya pergi, pernah nggak dia nangis sakit hati? Alphard pergi dari parkiran? Nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan punya dia. Artinya apa? Ketika yang datang nggak bikin dia sombong, ketika itu pergi nggak bikin dia sakit hati. Disitulah hati kita melunak. Kenapa? Karena hati kita tidak diisi dengan material duniawi. Nah, ketika kita sudah merasa memiliki, kita sudah merasa hebat, pencapaian saat ini adalah hasil kerja keras, disitulah Allah makin memberikan kita pelajaran yang tak henti. Tapi semakin kita bersujud sama Allah, bilang Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau yang maha tinggi, aku rendah. Engkau yang maha hebat, aku kecil. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya apa? Yang kita pahami Allahu Akbar artinya Allah maha. Ternyata makna yang terkandung di situ apa? Ketika kita takbir Allahu Akbar, semua yang lain itu kecil. Ketika kita bilang Allahu Akbar, jemuran belum diangkat, berarti takbirnya belum Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar langsung semuanya muncul. Nah, ini hati kita. Kenapa kita hati keras? Karena kita belum tahu kenapa kita harus ada di dunia ini. Nah, ketika kita tahu, kedepannya ada rezeki, kita geser. Karena kita tahu itu titipan. Anak berprestasi biasa aja nggak dibanggakan. Anak badung, anak nakal nggak marah-marah, kita doakan. Kenapa? Karena semua adalah ujian. Nah, jadi gitu. Jangan sampai kita sekarang punya uang stres, dan punya uang stres. Banyak orang di ibu kota, bapak-bapak, kemarin kami baru dari Bogor, di ibu kota luar biasa. Karena sudah mulai tidak ada ini ya, pandemi ya, tidak ada pembatasan. Ya Allah, puncak tuh macetnya luar biasa. Untung kami nggak ke puncak, jadi lihat jalan ke puncak tuh ngeri banget. Di situ kita dapat, orang ibu kota nih, orang kota-kota besar nih, kerja pagi, siang, sore, malam sampai stres. Ketika akhir pekan punya uang, dia pergi untuk ngilangin stres.
Uangnya habis, stres. Terus kerja lagi sampai stres, nggak hilang-hilang stresnya. Jadi beruntunglah kita yang sekarang ada di sini, ngurus masjid, ya kan, di bandara. Jadi semuanya punya mengamankan daerah. Intinya apa? Jadi apapun kita, kalau stres nggak bakal enak. Artinya bagaimana hati kita bisa lunak, bagaimana hati kita bisa lembut. Jangan sampai kita merasa memiliki dunia, dan jangan sampai kita merasa kehilangan untuk apapun yang Allah berikan. Gitu ya, Saudara Mika ya. Itu mukadimah. Sebenarnya tadi 3 pertanyaan adalah 3 tema kajian selanjutnya. Oke, gitu saja. Terima kasih banyak. Kayaknya sudah cukup karena ada sholat Jumat ya. Udah mau jam 10. Jazakumullah, terima kasih banyak. Apabila banyak kesalahan, itu tadi hal yang saya sendiri. Yang ada kebaikan pasti datang dari Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.